Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah majelis talim Samara Ta'lim ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak karya Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adab-adab terhadap makhluk hewan ya. Ya, bagaimana akhlak terhadap hewan. Di antara kesempurnaan Islam, Islam komprehensif ya, mengajarkan segala hal yang diperlukan dalam kehidupan seorang muslim ya. Di antaranya ketika dia berinteraksi ya dengan hewan ya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab yang benar tatkala berinteraksi sesama muslim, bahkan adab terhadap non muslim ya, dan bagaimana sikap terhadap hewan ya. Karena kita tahu bahwasanya interaksi manusia dengan hewan sangatlah banyak ya. Dan kita dapati bahwasanya masalah interaksi dengan hewan bukan masalah sepele. Bisa jadi seorang meraih pahala yang besar dalam interaksinya dengan hewan, dan sebaliknya bisa jadi dia mendapat azab karena interaksinya dengan hewan. Sebagaimana kita ketahui ada hadis, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash ithra'athu baghiyun baghaya Bani Israel. Rasulullah mengabarkan ada seorang wanita pezina yang berbuat baik kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia melihat sebuah sumur, dia muter-muter di sumur tersebut. Ingin minum namun dia tidak bisa, karena tidak bisa masuk ke dalam sumur. Tahu-tahu dilihat oleh seorang wanita pezina dan dia kasihan melihat anjing tersebut. Fanaza'at muqaha. Maka dia pun melepas sepatunya, fanazalat fi bi'r, kemudian dia turun di sumur tersebut. Ini pekerjaan agak berat, wanita turun ke sumur, kemudian isi sepatunya dengan air, lantas dia naik, dia minumkan anjing tersebut, fasaqathu ya, faghafarallahu laha bihi, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Allah ampuni dosa-dosa wanita ini karena perbuatannya tersebut ya. Lihatlah bagaimana ada seorang wanita diampuni oleh Allah gara-gara muamalahnya yang baik terhadap seekor hewan. Sebaliknya Nabi SAW mengabarkan, Nabi melihat seorang wanita masuk neraka gara-gara akhlak yang buruk terhadap hewan. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin laha habasatha. Hiya ma la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing, habasatha hatta matat. Dia kekang kucing tersebut sampai mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan ketika dikekang dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Maka wanita ini pun masuk neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya sikap yang salah terhadap hewan bisa mengakibatkan dosa, bahkan menimbulkan dosa besar, menyebabkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Dan kita bicara khusus nanti dalam pembahasan kita mengenai kucing ya, karena hewan kucing termasuk hewan yang paling banyak ya tersebar di kampung-kampung, di masyarakat, berkeliaran atau dipelihara oleh sebagian kaum muslimin ya. Bahkan banyak kucing diperjualbelikan. Bagaimana hukum yang berkaitan dengan kucing? Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana perhatian syariat terhadap hewan secara umum. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum fis sama. Sungguhnya orang yang menyayangi akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, irhamu man fil ard. Rahmatilah atau sayangilah yang ada di atas muka bumi. Ini mencakup manusia dan juga mencakup hewan. Yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit akan merahmati kalian. Al-jaza' menyisir amal. Barang siapa yang menebar kasih sayang di atas muka bumi kepada manusia yang lain ya, demikian juga kepada hewan, maka Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Karenanya bahkan ketika hewan akan disembelih untuk dimakan, maka tidak sembarang untuk disembelih ya. Dalam hadis
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah." Kalau kalian menyembelih, maka baguslah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pisaunya untuk menyembelih agar memudahkan mati hewan yang dia sembelih. Maka di sini isyarat bahwasanya ketika seorang menyembelih tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang. Dilarang oleh Nabi SAW di antaranya seorang menyembelih dengan pisau yang tumpul misalnya, yang tidak tajam. Ini tentu menyakiti hewan tersebut. Demikian juga tidak boleh Rasulullah melarang seorang menyembelih sambil mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Ini tentu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Demikian juga dilarang ketika seorang yang menyembelih kemudian dia tarik hewan tersebut dengan kasar ya, dengan ganas, dan ini menyakiti hewan tersebut. Ini juga dilarang dalam syariat. Maka dalam menyembelih pun seorang harus menyembelih dengan kasih sayang. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inni la arhamus syah an athbahaha." Ya Rasulullah, saya kasihan sama kambing ketika saya akan menyembelihnya. Artinya dia punya kasih sayang, bahkan dia ingin menyembelih, dia lihat kambing tersebut, dia kasihan, tapi harus disembelih karena kambing diciptakan untuk dimakan oleh manusia. Tapi dia ada rasa kasihan, artinya hatinya hidup dan dia kasihan sama kambing tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing yang akan kau sembelih, kalau kau sayang kepadanya, Allah akan menyayangimu. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kalau kau sayang kepada kambing padahal kau ingin menyembelihnya, Allah akan sayang kepadamu. Ya. Ini menunjukkan bahkan dalam masalah menyembelih pun harus ada tetap kasih sayang. Karenanya ketika ada seorang ingin menyembelih seekor kambing, kemudian dia tajamkan pisaunya di hadapan kambing, maka Nabi tegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an tumitaha mautatin hal hadatta syafrataka qabla an tudji'aha?" Apakah kau ingin memberi kepada kambing ini kematian yang berulang-ulang? Ya, kau sudah menyiksa batinnya sebelum kau sembelih dengan memperlihatkan pedang yang kau asah di depan kambing tersebut. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kata Nabi, tidakkah kau tajamkan dulu pisaumu sebelum kau jatuhkan kambing tersebut? Ini ngasah di depan kambing. Tentu ini membuat ketakutan kambing tersebut, dan ini tidak beradab kepada kambing meskipun akan disembelih. Ya, tidak beradab kepada kambing. Demikian juga seorang sebisa mungkin ketika dia menyembelih hewan yang banyak, jangan dia sembelih di hadapan hewan yang lain ya, sebisa mungkin, kecuali darurat ya. Artinya kita misalnya nyembelih kambing 2, jangan kita nyembelih kambing yang satu sambil melihat temannya disembelih. Ya, apalagi itu kekasihnya disembelih oleh kambing tersebut. Nah, ini jantannya disembelih atau betinanya disembelih. Nah, ini tentu menyakiti hati kambing tersebut ya. Kita harus punya perasaan ya. Demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat ada seorang menggeret kambing untuk disembelih. Dia geret dengan kasar. Fadarabahu bidzirrah, maka Umar pun mukul orang tersebut dengan tongkatnya. Kata Umar, "Sukha la ummalaka ilal mauti sauqan jamilan." Bawa kambing itu dengan cara yang baik ya. Bagaimana perhatian para salaf, seorang tidak boleh bermuamalah yang buruk bahkan kepada hewan ya. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dalam hadis ada seorang wanita pezina yang memberi minum kepada anjing kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada kisah seorang lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib." Ada seorang lelaki berjalan, ketika itu dia sangat haus, kemudian dia mendapati sebuah sumur, fanazala fiha, maka dia pun turun ke sumur tersebut, kemudian dia minum. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu tsara min al-'atash. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir karena kehausan. Mungkin pasir tersebut ada basahnya sehingga dia menjilat-jilat pasir tersebut. Faqala rajul, maka lelaki yang sudah minum ini berkata, "Laqad balagha hadzal kalba min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha minni." Sungguh anjing ini telah merasa kehausan yang sebelumnya aku tadi juga merasakan haus tersebut. Fanaza al-bi'ra, maka dia pun turun kedua kali, famala khuffahu ma'an,
kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, tsumma amsaqa bi fihi, kemudian dia gigit, dia pegang sepatunya dengan mulutnya, dengan giginya sambil manjat sumur tersebut, hatta raqiya fasaqal kalba, maka dia pun kasih minum anjing tersebut, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun membalas kebaikannya dan Allah mengampuni dosanya. Qalu, para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran?" Apakah sikap kita yang baik kepada hewan-hewan ini kita dapat pahala? Kata Nabi, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Pada setiap makhluk yang punya hati yang basah, ya, itu maksudnya hewan, manusia, ya, maka itu ada pahala. Jadi bukan terbatas pada manusia saja. Bahkan hewan, kalau kita berbuat baik kepada hewan, maka dapat pahala, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqah." Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, ada yang lewat, ya. Ada yang makan, dia biarin aja. Bahkan hewan yang makan, kecuali itu menjadi sedekah baginya, ya. Menjadi sedekah baginya. Bahkan hewan yang makan dinilai sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Battal mengomentari hadis ini, dia berkata, perkataan yang ini dari Ibnu Battal, "Fi hadhil ahadits al-haddu ala isti'malir rahmah lil khalqi kullihim." Hadis-hadis ini memotivasi kita untuk berbuat kasih sayang kepada seluruh makhluk, kafirihim wa mu'minihim, baik makhluk tersebut kafir atau mukmin. Wa li jami'il bahaim, demikian juga kepada seluruh hewan-hewan. Warifqu biha, dan juga memberi kita motivasi untuk lembut kepada makhluk secara umum. Wa anna dzalika mimma yaghfirullahu bihi dzunuba wa yukaffiru bihi al-khataaya, bahkan berbuat baik kepada makhluk, bahkan kepada hewan adalah sebab Allah mengampuni dosa-dosa dan sebab menggugurkan dosa-dosa. Fa yanbaghi likulli mu'minin aqilin an yarghaba fil akhdhi bihadhihi minar rahmah. Maka seorang mukmin yang berakal hendaknya berusaha mengambil bagian dari kasih sayang. Ya, harus dia punya kasih sayang besar. Wa yasta'miluha fi abna'i jinsihi wa fi kulli hayawan. Ya, falam yakhluqullahu abathan. Maka dia gunakan kasih sayangnya kepada sama manusia dan juga kepada hewan-hewan. Ya. Oleh karenanya ketika ada seorang yang menyiksa kucing, tadi sudah kita sebutkan wanita, dia pelihara kucing tapi tidak dikasih makan, dikekang sampai mati, maka wanita tersebut masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Dan ini merupakan dosa besar gara-gara mengekang kucing, menyiksa kucing sampai kucing tersebut mati, ya. Demikian juga dalam satu hadis, ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mampir suatu tempat. Kemudian ada seorang laki iseng, dia ngambil telur seekor burung. Fa akhadha rajulun bayda hummarah. Hummarah itu burung kecil. Diambil telurnya. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah burung tersebut mengepak-ngepak sayapnya di dekat Nabi, di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gelisah burung ini, cari telurnya enggak ada. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha?" Siapa di antara kalian yang iseng menggelisahkan burung ini dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, ana akhadtu baydataha." Ya Rasul, aku ngambil telurnya. Maka Nabi SAW berkata, "Urdud rahmatan laha." Kembalikan itu telur sebagai bentuk kasih sayang kepada burung tadi. Ya. Kalau kita ngambil untuk kita makan, tapi tidak apa-apa. Burung kita sembelih pun untuk kita makan, tidak apa. Tapi kalau kita main-main nggak ada manfaatnya, ini hukumnya haram. Contoh, sebagian anak-anak ngambil burung, diikat. Ini saya lihat ada burung dua diikat, yang satu terbang ke sana, satu terbang ke kiri, satu terbang ke kanan, sehingga burungnya nggak bisa terbang-terbang karena mereka berlawanan arah. Ini penyiksaan. Kalau mau bunuh makan tidak apa-apa. Tapi kalau hewan dijadikan mainan, kemudian dijadikan terbang-terbangan seperti itu, atau jadi sasaran tembak, kemudian latihan menembak burung tanpa dimakan misalnya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram jadikan hewan sebagai mainan. Ya.
Demikian juga satu hari Rasulullah SAW masuk ke suatu kebun milik seorang Ansar. Ya, tiba-tiba datang seekor onta, qad atahu fajarjara wa darafat ainahu. Ya, maka datanglah seekor onta sambil menangis. Tatkala Rasulullah SAW melihat onta tersebut, Rasulullah SAW kasihan sama onta tadi dan Rasulullah SAW mengusap onta tersebut dan menenangkan onta tersebut. Dan Rasulullah SAW menangis ketika melihat onta tersebut menangis. Rasulullah SAW berkata, "Man sahibul jamal?" Siapa pemilik onta ini? Faja'a fatan minal ansar, datang seorang pemuda dari kaum Ansar dan dia berkata, "Huwa li ya Rasulullah, ini onta milik saya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ama tattaqillaha fi hadhil bahimah allati malakakaha Allah?" Tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Tidaklah kau takut kepada Allah terhadap hewan yang Allah jadikan kau memilikinya? Kau punya tanggung jawab ngurusin hewan ini. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sungguhnya hewan ini mengeluh kepadaku, onta ini ngomong sama saya, bahwasanya engkau telah membuat dia lapar, tidak dikasih makan, dan kau nyuruh dia kerja terus, tidak dikasih makan. Ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, innahu syaka kathratal amal. Ini onta mengeluh karena terlalu banyak dipekerjakan. Wa qillatal alaf, sementara makanan sedikit. Fa ahsinu ilaihi, maka berbuat baiklah kepada onta tersebut. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis taklim Samar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil-dalil menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap hewan. Ya, barang siapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk memiliki hewan, maka hendaknya dia berbuat baik kepada hewan tersebut. Ini seperti mukaddimah untuk kita membahas tentang bagaimana hukum yang berkaitan dengan kucing, ya, karena kita tahu banyak dari kita yang suka dengan kucing, ya, kemudian dipelihara di rumah, ya. Apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan permasalahan kucing, ya. Bahkan saya lihat sebagian orang berlebih-lebihan terhadap kucing, mengikuti gaya-gaya orang-orang barat seperti terhadap anjing, ya. Kita tahu sebagian orang-orang kafir, mereka perhatian terhadap anjing luar biasa, bahkan mereka mengeluarkan uang yang begitu besar untuk ngurusin anjing, lebih banyak mungkin dikeluarkan daripada ngurusin makanan anak-anak mereka sendiri, ya. Perhatian terhadap anjing luar biasa, ada salonnya, ada ininya, ada vaksinnya, macam-macam luar biasa. Ya, sampai di antara mereka ada yang berlebih-lebihan, sampai ada yang ketika meninggal nurit wasiat hartanya untuk sang anjing yang dia cintai. Ya. Dan ini berlebih-lebihan, ya, terhadap hewan. Sementara masih banyak manusia yang kelaparan, masih banyak manusia yang meninggal karena busung lapar. Sementara sikap terhadap anjing sampai berlebih-lebihan mengeluarkan uang yang begitu banyak, lebih dari biaya hidup seorang manusia. Nah, sebagian kaum muslimin ikut-ikutan dalam urusan kucing, ya. Entah belinya sudah ratusan juta, ya. Ada sebagian kucing yang mahal sekali, ya. Kemudian pembiayaannya besar dengan rumahnya yang begitu mahal. Kemudian dengan salonnya, apanya lah, inilah, anulah, banyak sekali sehingga biayanya jadi banyak. Lebih dari ngurusin bayi manusia, lebih dari ongkos untuk ngurusin manusia. Ini sikap berlebih-lebihan. Kita Islam wasat, tengah. Kita rahmat kepada hewan, rahmat kepada kucing, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Akhirnya israf, mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Ini diperingatkan oleh para ulama. Diperingatkan oleh para ulama. Ya. Kucing termasuk hewan yang mendapat perhatian dalam syariat. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, berkeliaran di masyarakat, dan juga tadi banyak orang yang senang dengan kucing, bahkan sebagian tempat menjual kucing. Dan kita tahu ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang suka memelihara kucing sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Dan Rasulullah SAW ketika melihat kucing, ada seorang ragu untuk berwudu dengan bekas minuman kucing. Kucing habis minum, dia ragu apakah air yang habis diminumi oleh kucing najis atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, innaha laisat binajasin. Sungguhnya kucing tersebut tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di antara kalian sehingga dimaafkan. Sehingga dimaafkan, termasuk bekas minumnya juga tidak najis. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan
kucing ya. Ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang hukum jual beli kucing. Hukum jual beli kucing. Maka secara umum ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan boleh, dan ini mayoritas ulama, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh jual beli kucing. Pendapat yang mengatakan haram cukup kuat ya. Karena dari Abu Zubair dia mengatakan sa'altu Jabiran an bai'us sinnaur ya. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kepada Jabir bin Abdullah tentang jual beli kucing. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur. Sungguhnya Rasulullah SAW memperingatkan keras tentang jual beli, tentang menjual kucing. Dari situ sebagian ulama seperti ulama Zahiriyah dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Hukumnya haram karena adalah menjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaat secara khusus ya. Tidak ada ya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Adapun larangan Nabi dibawa kepada makruh. Larangan Nabi dibawa kepada makruh ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Saya sendiri lebih condong bahwasanya tidak boleh jual beli kucing. Saya lebih condong tidak boleh jual beli kucing. Kalau ada orang kasih alhamdulillah. Tapi kalau kita harus beli dengan harga berjuta-juta, kemudian kita jual berjuta-juta, saya bilang ini termasuk mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Sementara banyak orang miskin, sementara banyak orang susah. Apalagi musim pandemi seperti ini, kemudian masih repot-repot ngurusin jual beli kucing, harganya terkadang tidak masuk akal ya. Ya, adapun kalau ada yang kasih, ada yang berikan, maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada yang beli, kita bilang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma saya lebih condong bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Ya. Saya lebih condong jual beli kucing hukumnya haram. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya ketika sebagian ulama memandang haram, sebagian ulama memandang makruh, ya artinya jangan sampai kita kemudian mengeluarkan uang begitu banyak untuk urusan kucing. Ada kucing harganya misalnya berapa? 5 juta, 5 juta kemahalan ya. Ada 40 juta itu, ada 40 juta. Ada yang berapa lagi? 200 juta. Ya Allah, itu contoh itu mubadzir. Saya rasa kalau harga sudah terlalu berlebihan seperti itu tidak boleh. Kalau harganya masih normal, mungkin 1 juta lah ya. Tapi kalau sampai 200 juta, ya kucing Persia lah, kucing Rusia lah, kucing mana lah ya. Cari aja kucing-kucing murah, kucing Indonesia banyak ya, ngapain kucingnya mahal-mahal ya. Beli kucing Rusia juga belum tentu paham bahasa Rusia ya. Jadi ini saya ingin sampaikan masalah ini supaya orang waspada. Jangan terpedaya, jangan ikut gaya-gaya kehidupan barat yang kemudian menghabiskan uang begitu banyak. Kita sayang kucing tapi jangan berlebihan seperti itu. Ya, seperti mereka terhadap anjing yang berlebihan sampai mungkin ratusan juta untuk membeli seekor anjing. Ini adalah mubazir, buang uang tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kucing adalah hukum makan kucing. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya haram ya. Karena kucing termasuk binatang yang dia berburu dengan taringnya ya. Di mana Nabi SAW mengharamkan kulladzi nabin minas siba'. Seluruh binatang buas yang menerkam dengan menggigit dengan taringnya, di mana dia menggigit mangsanya dengan taringnya, maka itu hukumnya adalah haram. Naha an kulli dzi nabin minas siba'. Seluruh hewan yang berbuas yang menerkam dengan taringnya, gigi taringnya, maka hukumnya haram, di antaranya kucing, di antaranya kucing. Kemudian para ulama juga membahas tentang masalah sisa minum kucing. Sisa minum kucing yang benar hukumnya adalah suci dan dimaafkan. Suci dan dimaafkan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya akan hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Tidak jadi masalah air liur kucing, ya meskipun jatuh di tempat minum, di gelas atau di ember atau yang di lainnya, tidak menajiskan. Kenapa? Karena ada ilahnya. Sebabnya kucing tersebut sering berkeliling di rumah-rumah, sering bersentuhan dengan manusia sehingga itu menjadi rukhsah,
menjadi rukhsah meskipun dagingnya diharam untuk dimakan. Hal ini sama seperti keledai negeri, ya. Al-humur al-ahliyah, keledai negeri itu boleh ditunggangi meskipun haram dimakan dagingnya, tapi liurnya tidak najis, keringatnya tidak najis karena dia ditunggangi oleh kaum muslimin, sering berkontak dengan interaksi dengan kaum muslimin, dan kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian meskipun dia dagingnya haram dimakan, tetapi liurnya, keringatnya tidak najis. Sama dengan kucing. Kucing meskipun dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi liurnya tidak jadi masalah karena dia sering berkeliling di sekitar manusia, masuk ke rumah-rumah orang. Kalau seandainya liurnya dijadikan haram, maka ini sangat merepotkan kaum muslimin secara umum. Kemudian berikutnya yang diperselisihkan juga tentang masalah kucing adalah masalah kencing kucing. Apakah kencing kucing najis atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kencing kucing adalah najis secara mutlak. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Mereka mengatakan bahwasanya kucing kencingnya dan kotorannya najis karena kaidah hewan yang haram dimakan, maka kencingnya dan kotorannya najis. Di antaranya kucing. Ya. Para ulama khilaf pada hewan yang boleh dimakan. Pada hewan yang boleh dimakan seperti onta, kambing, apakah kencingnya dan kotorannya najis? Maka menurut mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya hewan yang boleh dimakan maka kotorannya meskipun menjijikkan, kencingnya meskipun menjijikkan tapi tidak najis. Tidak najis. Mereka berdalil dengan hadis tentang kencing onta dan susu onta, di mana Nabi SAW menyuruh seorang yang sakit atau beberapa orang yang sakit untuk berobat dengan minum kencing onta dan susu onta. Fa amarahum an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berobat dengan minum dari kencing onta dan susu onta, dan akhirnya mereka sembuh. Ketika kencing onta tidak najis, menunjukkan mereka ambil kaidah hewan yang boleh dimakan maka kotorannya dan kencingnya tidak najis seperti kambing. Dan ini pendapat Hanabilah. Adapun mazhab Syafi'i semuanya najis, tapi ini pendapat yang kuat. Nah, berkaitan dengan kucing, kucing kita tahu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, maka air kencingnya adalah najis. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai najis, ini pendapat ulama Malikiyah, karena mereka memandang bahwasanya kucing hewan yang makruh, maka kencingnya pun makruh, tidak sampai pada derajat najis. Dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan asalnya kencing kucing adalah najis, tetapi kalau kena sedikit dimaafkan. Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Kalau kena sedikit, tidak sampai seukuran dirham, artinya cipratan-cipratan, maka dimaafkan. Di antara mereka ada yang mengatakan dimaafkan jika mengenai selain cairan, seperti mengenai kasur, mengenai karpet, maka itu dimaafkan. Ya, karena kalau dikatakan bahwasanya najis, maka ini sangat merepotkan. Dan Islam punya kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan membawa kemudahan. Ini pendapat cukup kuat, ya. Di sini ulama Hanafiyah memandang hukum asal kencing kucing adalah najis, tapi dalam kondisi yang sulit, seperti sulit untuk dihindari, maka dimaafkan. Ini pendapat cukup kuat, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada khilaf tentang masalah kencing kucing. Tapi kalau kotoran kucing, maka kebanyakan ulama mengatakan najis, karena kucing biasanya kalau buang air besar dia akan pergi cari keluar. Ya, dia kotorannya dia keluar rumah. Beda dengan kalau kencing, terkadang dia kencing di rumah, terkadang kencing di kasur, terkadang kencing di sofa misalnya, sehingga sebagian ulama mengatakan dimaafkan. Wallahu alam bisawab, ya. Kalau dibersihkan lebih baik tentunya. Kemudian di antara yang berkaitan dengan kucing, seorang boleh memelihara kucing, ya, tetapi tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Hati-hati. Mungkin kita punya kucing, tapi kita buat kemudaratan kepada tetangga. Pelihara kucing, kucingnya beranak pinak, anaknya 20 sampai di rumah kita, teriak sana teriak sini, main ke rumah tetangga. Kita enggak boleh beri mudarat kepada tetangga. Tidak semua orang suka hewan. Tidak semua orang suka hewan. Kalau kita pelihara kucing, maka pelihara dalam rumah kita,
Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan kucing adalah dibahas oleh para ulama juga tentang hukum mensteril kucing, ya. Apakah boleh atau tidak kita menghilangkan kebahagiaan kucing? Mungkin kucing ingin punya anak malah kita sterilkan. Bagaimana hukumnya? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya Allah alam bisawab, kalau dalam kondisi darurat, ya, yang itu berkaitan dengan kemaslahatan kucing atau kemaslahatan masyarakat, maka mudah-mudahan tidak mengapa disteril. Misalnya kucing tersebut mudah mengandung, mudah hamil, sementara dia kelihatan capek, kelihatan lelah. Terkadang dia pun tinggal bersama anaknya, dia kawin lagi sama anaknya dan seterusnya. Maka kalau memang itu kelihatan memberi mudarat kepada sang kucing, tidak mengapa kita steril, ya. Tidak mengapa kita steril. Dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau memang ada kondisi yang darurat, ada kemaslahatan, maka tidak mengapa kita mensteril kucing. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, silakan memelihara kucing, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Perhatian terhadap kucing lebih daripada manusia, biar yang dikeluarkan lebih daripada manusia, ya. Kucing biarkan dia hidup dengan sebagaimana seekor kucing, ya. Dia punya kemampuan, jangan kita manjakan sehingga kita keluarkan biaya yang banyak, ya, sementara lebih banyak daripada kebutuhan manusia, ya. Padahal kalau kita lepaskan, dia punya kemampuan untuk hidup sebagaimana seekor kucing. Demikian kajian kita kepada Majelis Taklim Samara, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.